draft game yang keempat teman-teman, karena kita akan move on ya. Lupakan saja game ketiga, harus fokus lagi riset dari Bigetron. RWE First Pick kali ini bakal nutup Zhangfei lagi harusnya sih. Ini kayaknya Zhangfei Psycho gak akan dikasih terus sih. Iya, Zhangfei bakal di-ban terus ya. Lianpo udah keluar, mereka udah gak punya tank lagi untuk Psycho. Masih ada Tachao sih, BTR udah lama banget gak mainin Tachao. Dan Lianpo udah gak bisa, Lianpo masih bisa di RWE ya. Masih ada tank berarti untuk RWE sendiri. Ada Mai Shirano yang gak bakal dilepas. Daidia juga masih ada RWE, karena Daidia belum dipakai sama RWE. Iya, kita bakal lihat ya. Daidia tapi kayaknya gak tahu apakah memang hero nyamannya juga dari ini ya, Fleur ya. Sementara Lanling di ban. Kayaknya RWE bisa nge-ban ini deh, hero-hero jungle assassinnya si Zankyu sih. Kayak mungkin ada Luna yang bisa di-ban, Arlie juga gak bakal dilepas lagi kali ini. Dan Princess Frost Fang kah? Frost first pick dari RWE. Bisa liang sih, bisa liang sama. Oh iya. Iya, bisa liang sama Fang diambil sama tim RWE, atau mancing BTR untuk ngambil Fang. Lady Sun udah dipakai belum ya? Udah dipakai tadi ya Lady Sun sama RWE. Lady Sun sama RWE udah. Oh, jadinya harusnya buat gantiin Fang. Kalau misalkan Fangnya di-deny, mereka masih ada Lady Sun. Dan ada Sunce di sana bersama dengan Mozi. Ini buat ngezoning ya, hero-hero ngezoning dari arah BTR. Maksain Fleur-nya buat make Lianpo kah? Karena Lianpo juga bisa nahan set cell-nya Sunce sih. Cuma Byron dan juga dari RWE apakah bakal langsung nge-pick Fang kali ini? Mereka bisa ambil di range-nya sih kalau mereka mau sih. Ya, Renji masih ada. Dan juga ada idea Renji bakal oke, tapi harusnya susah. Soyue, karena emang kemungkinan ada Soyue Mozi ya. Jadi Soyue-nya bakal diambil dulu sama tim RWE. Berarti lebih ke arah deny pick ya? Karena emang Soyue sama Mozi bakal lumayan menyulitkan untuk dilawan. Ini dia Jing untuk seorang Zankyu. Oke. Karena mungkin dari Bigetron juga mereka tahu gak ya, ini mungkin second ban-nya RWE bisa aja melimitasi ya pilihan jungle untuk Zankyu sendiri. Jadi mereka akan pick jungle-nya di awal sebelum masuk benefit yang kedua dari Bigetron. Mereka bisa nutup juga mungkin ke beberapa tank jungler untuk Arise juga. Musashi masih terbuka, tapi Daidia gak akan dilepaskan. Jadi daripada kesulitan ya ngelawan Soyue, Daidia langsung di-ban aja sama Bigetron. RWE mereka nutup ke arah mid lane burst-nya, yaitu Angela. Ya, hero-hero yang nial sih. Tadi emang lumayan udah habis ya. Masih ada Lady Zen harusnya untuk positioning. Liang bakal di-ban sama BTR. Oke, nice ban. Masih ada, langsung di-ban aja. Dan bisa Lady Zen juga mungkin RWE nge-ban. Iya, Lady Zen oke sih. Ini mirror aja sih dari RWE itu emang buat yang namanya ada Yixing. Ya, Yixing masih belum kepake, jadinya Yixing mending di-ban karena Yixing plus mirror domain bakal cancer banget. Dari arah BTR bakal ngamanin Marco Polo dan masih ngumpetin mid lane siapa, tiba-tiba Mozi mid teman-teman ya. Bisa jadi ya, tapi nggak ada roaming lain sih. Masih ada Sakir sih sebenarnya sih. Cuman Sakirnya kemungkinan bisa diambil sama RWE. Atau mungkin Bigetron mereka yang bawa Sunbin aja kalau memang Mozi mid. Oh, bisa Yao. Oh, Yao. Dimana kita baru ngeliat lagi Yao. Jadi ada jungler assassin lagi dari RWE. Dan Fleur untuk Romero Chayan untuk healer teman-teman ya. Bakal bawa Sakir kah dari Bigetron? Sakir atau ya mid lane lain sih bisa ditangkap sama Yao sih. Kalau misalkan Lady Zen ya, karena pilihan mid lane-nya terbatas juga teman-teman ya. Dan yang bisa buat main fight kuat 5 memang Lady Zen di sini posisinya. Apalagi nangkap mungkin ke arah Byron atau Yao ya. Dan itu dia Lady Zen, Mozi-nya akan dipegang oleh Psycho. Bigetron oke sih sebenarnya dengan draft ini juga, apalagi Tough yang mungkin lagi perform well juga ya dengan Sunce-nya, karena tadi Liu Bang-nya juga gak yang terlalu gimana-gimana banget sebenarnya di game yang ketiga. Jadi kita bakal lihat seperti apa untuk RWE sendiri. Mereka kuat dengan adanya Chayan yang bisa nge-heal juga. Soyue di sini juga bakal jadi
tulang punggungnya dari RWE. Cuma yang aku takutin Princess Frostnya sih. Princess Frostnya RWE nih. Ini mungkin bakal jadi PR-nya Jing ya. Zankyo atau nggak Sunce buat nabrak ke arah lini belakangnya. Iya, apalagi kalau misalkan ngebekuinnya kena mulu ya dari arah Tansky-nya. Dan Winter Izir juga lumayan ngeganggu pastinya. Walaupun ya ini hero-nya gampang di-burst pastinya sama Jing. Dan kita bakal lihat aja apakah ini bakal snowballing game untuk Jing atau mungkin untuk Yao. Karena ini adalah pertarungan antara adik dan kakak ya, Jing dan juga Yao. Kira-kira siapa yang bakal memenangkan match kali ini. Teman-teman jangan lupa di like dulu nih. Udah mau 1.000 ya. Udah mau 1K ya, udah mau 1.000. Yes. Jadi langsung di like ya teman-teman. Dan tetap kasih hashtag tim dukungan kalian. Betul, karena kita sebentar lagi akan masuk ke dalam game yang keempat. Ini masih match point di tangan dari tim Indonesia kita, yaitu Bigetron Esports. Jadi kita bakal lihat apakah Bigetron mereka mampu untuk nge-closing di game yang keempat kali ini, atau akan pertama kalinya kita selama babak grup stage ada game yang kelima lihan. Itu dia teman-teman ya. Dan let's go Purify, Zaan, Marco Polo, Purify, Floor juga dari arah Chayan ya. Respect. Ini late game sebenarnya kuat di arah Dani atau Soyue ya. Soyue itu sobat ditangkap coy. Dimana getaway dia bakal ada 3 peluru yang dimana cooldown. Dan kali ini dari arah mid lane kita bakal lihat kayak game 1, 2, 3 sama sih. 4 juga pun kayak bakal pasif banget pergerakannya. Dimana dari arah Niel juga buru-buru ya buat yang cover brush sebelah kiri. Dan di kanan juga udah ada Psycho di sana. Bakal coba tuh clear cepat. Ini yang susahnya dari arah Ladyzen ya. Karena Ladyzen tuh nge-clearnya tuh powernya bener-bener lemah banget. Lo bisa lihat flowing saya bakal mantul dulu ya ke arah River Sprite. Yang buat Ladyzen ini selalu kalah buat nge-clear duluan di awal-awal. Emang harus agak sabar ya main Ladyzen juga nih untuk nge-clear minion nih di area mid. Sementara top kali ini juga bakal agak sedikit main sabar, dan kita kayak bakal masih ngelihat tempo permainannya agak pelan juga dari kedua belah tim ya. Dan nih di sini bakal coba untuk naruh Tranquil Eye-nya juga untuk ngasih vision di area Fireworks. Sementara dari Zaan bersama dengan Psycho ini bakal coba untuk nahan 2 pemain dari RWE di area bawahnya. Cannon Blast, poking damage dari Psycho masih akan sering kita lihat tentunya untuk di area early tentunya. Masih ada Wild Wind, bakal coba untuk ditembakkan ke arah seorang Zan. Dan itu connect ya dari arah Dani. Masih coba untuk diganggu dengan Cannon Blast dari arah Psycho. Baru sama-sama clear ke arah Blue. Dan di atas harusnya bakal sama-sama kuat sih dari Tough dan juga Seven Jin. Karena ya Byron sama Sunce itu bakal jadi match up atau laning pace yang bener-bener sama-sama kuat hero-nya. Dan tadi membuat Mirror ngelawan si Sunce-nya aja. Karena gak ada hero lain lagi selain Byron yang bisa buat pukul-pukulan sama Sunce sih di awal. Iya. Sementara dari Seven Jin ini aku pengen ngeliat sih, karena lagi-lagi ya Byron ini mungkin bakal menyeramkan kalau misalnya dia pakai combo flash dan juga storm strike-nya itu ya. Jadi kalau misalnya memang storm strike-nya sampai connect ke pemain-pemain dari Bigetron, mungkin bisa jadi momentum juga. Tapi dari Zankyo masih bakal coba fokus untuk dapetin harusnya teleport Sprite di area atas sebelum dia bakal cari team fight nantinya. Cuma aku bakal ngelihat seperti apa RWE untuk di area early, karena mereka juga cukup kuat sebenarnya dengan ngebawa Yao ini ya di tangan dari Arise. Betul sekali. Dan ada Cannon Blast connect. Masih ada Revolver langsung di Fever Barrage sama seorang Zaan. Masih ada Getaway dari arah Dani tentunya. Hampir saja Wild Wind connect langsung dibadanin sama Psycho. Psycho nggak ngeberiin itu peluru masuk ke badan seorang Zaan. Bakal dibantu lagi dengan Resplendent Revolver. Banyak yang miss dari tadi dari Zaan sendiri dengan Marco Polo. Kelihatan dia nggak nyaman buat main Marco Polo teman-teman ya. Cannon Blast-nya connect lagi. Masih ada heal dari Chayan. Sebenarnya Mozi di sini jadi pilihan yang ya mau nggak mau karena Chayan last pick ya. Jadi kalau misalkan dia Cannon Blast pasti bakal ditambah lagi sama heal dari Chayan. Setiap dia Cannon Blast bakal ditambah lagi sama Chayan. Jadi paling cuma kepake di stun-nya aja. Iya. Sementara untuk dari segi survival ini masih cukup oke juga ya dari sisi RWE, karena mereka bawa Chayan seperti yang tadi Lihan bilang. Dan dari Niel ini juga menurut aku kayak rotasinya dia penting juga sih untuk mungkin ngebantu dari segi efek CC-nya ya nantinya dari tim fight, terutama untuk di landing bawah sendiri. Sementara dari Zankyo belum ngebuka adanya mirror domain kali ini, masih cukup berhati-hati juga. Mungkin ngelihat ada posisi dari Frigid Vision yang bisa di pop up juga sama Tunsky. Jadi akan bermain lebih aman kali ini. Targeting yang pas ini bakal jadi kunci untuk Bigetron sih. Flash maju ke arah depan Niel. Memang udah ngebuka satu buah destructive delete tapi nggak mengenai ke arah floor karena masih ada Purify.
Iya, terlalu belakang juga ya sama Purify pertama udah kebuang untuk Chayan sendiri. Dan juga bentar lagi bakal menit 4 dan Jingnya Zankyu biasanya nggak ngambil naga sih. Biasanya dia kalau misalkan musuh lagi ngambil naga dia ngambilin buff biru musuh. Malah jadi ngambil objektif lain biar Jingnya tuh snowball makin kaya dan 4 lainnya tuh bener-bener harus nahan banget. Bahkan semua goldnya di funneling buat Zankyu. Jadi emang di sini udah kayak BTR di awal pertama kali ya kita ngeliat BTR bermain dengan Zankyu karena memang dia bakal skip harusnya dia bagian naga. Lo bisa lihat pergerakan dari Zankyu-nya di map itu udah nggak peduli sama sekali sama naganya. Zankyu bakal fokus buat farming dan 4 lainnya bakal ngedistract. Kalau misalkan seakan-akan BTR-nya bakal kontes naga karena dari 3 game yang tadi udah kita lihat naga selalu dikontes sama BTR. Tapi ketika dia pakai Jing dia bakal nge-skip, dia bakal ngedodge naganya cuma di hold doang dan kelihatan dari RW malah kebingungan karena BTR gak kelihatan mau ngambil Tyrant tapi 3 orang ada di bawah buat ngezoning itu. Dia bakal langsung Ocean of Tears dikasih thing inside the box yang miss bakal beku di sana dan terdiam tanpa kata, tidak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya Psycho pun hilang begitu saja di tangan seorang Dani. Wow, Psycho tumbang dan ini mungkin jadi first blood yang manis ya untuk RWE sendiri karena Daninya yang dapetin point kill. Dan sementara dari Zaan nih harus agak main sabar. Dan bakal ditemani juga sama Niel kali ini. Menggantikan posisi dari seorang Psycho. Tapi ada set sail yang sudah mulai datang kali ini. Cuma sepertinya bukan fight yang dicari sama Bigetron. Karena mereka mau menuju ke arah Tyrant-nya, Lihan. Iya, bakal langsung di start kali ini masih ada Yao. Cepat banget ya Jing buat ngambil objektif. Ada pergerakan juga dari Seven Jin di sana. Cannon Blast yang udah dibuka untuk kebuka sebuah map. Udah ada Zankyu tentunya yang bisa kapan aja buat nge-clear. Ini dari playnya tadi di bawah ya kena beku ya dari arah si Mozinya Psycho karena dia tinggi inside the box teman-teman ya di situ tiba-tiba dan dia kena beku akhirnya karena emang pergerakan dari arah Niel juga di mirror sama Tansky. Dan kali ini dari arah Zankyu masih farming 15.500 beda sedikit aja network goldnya. Cuman ini bahaya sih, karena yang kaya pasti Zankyu sendiri. Semua wave-nya diambilin sama Zankyu. Sedangkan Niel lo bisa lihat mainnya kayak semi support di bagian belakang. Item support padahal ada di Psycho. Jadinya otomatis ini Niel uangnya nggak jauh beda sama Psycho teman-teman. Karena buat nge-backup di bagian bawah. Dia bisa kapan aja buat Ocean of Tears. Dan juga biar nggak dari arah Zaannya itu di dive ya. Tapi ini malah jadi keuntungan buat tim RWE. Karena kita ngomongin Soyue, dia hero late game. Meskipun ya dia bakal bisa ke one shot sama Jing pada nantinya. Dan ini cukup bahaya karena kita tahu banget ya power Soyue di late game tuh sesakit apa dia. Dan aku nggak tahu sih Zaan bakal pakai strategi apa juga untuk menghindari semua tembakan atau snipe-nya dari Dani sendiri ya. Yang seperti tadi aku bilang mungkin bakal jadi PR Zankyu dan juga tough ini untuk mengincar lini belakangnya. Dan gak cuma itu doang karena Floor di sini juga dengan Chayannya healingnya juga cukup menyebalkan ya. Jadi kita bakal lihat aja Bigetron apakah mereka masih bisa untuk nge-hold lah at least. Atau mungkin nge-deny, nge-nullify semua strategi atau mungkin initiasi yang dibuka sama RWE nantinya. Dan bakal coba untuk main lebih pasif kali ini dari kedua belah tim. Sementara posisi dari pemain-pemain RWE menurut aku ini mereka tinggal dapetin informasi aja sih set cellnya si Taf ini bakal mau ke arah mana. Dan Dani bakal masih fokus untuk nge-push ke area bawah. Sementara Tansky udah mulai nge-trap juga di area brush kanannya yang harusnya nggak bakalan ketahuan juga sama Zaan kecuali di show up. Itu dia lalu dimajuin ke area depan dan masih ada Winter is Here memang di pop up, kena frozen memang dari seorang Psycho tapi masih ada Cannon Blast dan bahkan ada Yao-nya yang mulai datang kali ini. Cuma set sail bakal coba untuk menabrak kah? Enggak, ternyata hanya menzoning aja pemain-pemain dari RWE supaya Zaan-nya nanti bakalan lebih free lagi untuk bisa dapetin farmingan di area bawah. Iya, masih ada tower sih, makanya juga nggak bakal di rush, nggak bakal di rush sama teman-teman dari BTR, karena masih ada tower di sana. Udah ada Radiance dari arah Psycho, dari arah apa namanya trap udah berhasil dibersihkan juga, dan snipe sekali lagi. Wildwind masih ada bantuan juga dari arah Seven Jin ya dengan Byron ya. Tiba-tiba udah ada Stardust dan juga arah seorang Tough dan coba untuk mundur dulu. Dimana dari arah Chayan juga udah ngasih informasi dari arah sungai. Nah, Psycho hati-hati, terlalu berbahaya, terlalu depan maju sendirian dan dia kena beku lagi. Baru gue bilang hati-hati, dia langsung hilang begitu saja. Dan masih ada Niel yang langsung di Storm Strike, bakal dibantuin dari arah Zankyu-nya juga kali ini. Dari Splendid Revolver keluar langsung di Fever Barrage dan Seven Jin low HP. Ada bantuan dengan satu buah Shattered Ice dan tiba-tiba ada Zankyu dengan Mirror yang bakal dibuka dan mendapatkan kill. Tapi kapalnya Chunche nabrak tembok, masih ada Wave Render langsung di Typhoon dan juga Flash mendapatkan kill
Dua untuk BTR, dan itu udah jadi free charge juga ya. Jadinya dari arah Taf meskipun dia dapat tembok, dia udah nge-flash Iya. Pathfinder dapetin killnya, nice. Masih ada efek stunnya juga ya karena dia punya free charge juga dari Taf. Nah untungnya tadi Florian juga berhasil untuk ditumbangkan sih. Jadi so far Bigetron masih untung. Apalagi tower di area bawahnya juga udah mulai dipecahkan gitu aja. Byron dari 7G ini masih menang gold sih. Tapi so far dia bikin ke arah Frostkar ya untuk item keduanya. Sementara dari Rise di sini bakal lebih juga mungkin fokus ke arah item defense. Dan posisi dari Zankyo udah bikin ke arah Master Sword. Jadi, kita bakal lihat tentunya Bigetron apakah mereka masih bisa untuk at least nih pegang tempo permainan. Karena kelihatan Bigetron mainnya bener-bener respect banget sama RWE. Lagi-lagi tim tuan rumah cuy. Iya coy, ini pasti home crowd-nya nyebelin guys. Kita nggak bisa dengar, kita sayangnya nggak bisa dengerin ya suara-suara home crowd yang ada di Filipina. Jangan nanti kita kena mental. Makanya karena player-player maksud gue kayak yang bukan Filipina yang main aja mereka nonton, apalagi Filipina main teman-teman. Iya Udah makanya. pasti gue jadi BTR sih geter ya. Gue pasti geter dikit. Gak apa-apa. Geter gak apa-apa ya kalau dikit. Tapi kalau geter Dikit banyak doang gimana ya? teman-teman? Karena pasti bakal ada apa ya namanya home crowd itu bakal jadi pengaruh banget. Iya, Dan pasti. kali ini di bagian mid lane bakal ada trade damage. Dimana dengan Cannon Blast Psycho, kena beku lagi, Psycho-nya menangis, kena hujan es, masih punya flash menekan diri, tiba-tiba mirror domain dibuka, dari arah Zankyo dan juga couple laut, maka menabrak dua pemain sekaligus, ada Viper Baris juga keluar, satu pemain dapatkan itu 7G, dan Cannon Blast connect, dua orang tumbang, tiga orang lagi Tansky, dan juga Rise, yang nampaknya nggak bisa berbuat banyak. Gila itu Sankyu bener-bener nahan mirror domainnya sampai memang Winter Isirnya keluar dulu dari Tensky. Jadi emang bagus banget sih dari Zankyo sendiri. Dia mainnya bener-bener kayak cukup sabar terisir keluar sih. Dan cuma bermodalkan flash dia bisa survive keluar. Karena gimana pun kalau misalnya dia nggak nge-pop up ini juga serba salah. Tapi ada set sale lagi-lagi untuk ngezoning, lebih tepatnya untuk ngusir Arise supaya balik mundur ke area base-nya. Overlord yang enhance bakal diambil. Di darah Jing seorang, waduh reset sedikit ya guys ya, darahnya penuh lagi. Psycho juga bakal coba untuk kasih informasi kalau misalkan seandainya ada yang pengen nge-contact buat dapetin Overlord, karena Primal Bond ya, itu cukup lama juga untuk dia kill ke Overlord kali ini. Dan semuanya udah good banget kalau misalkan aku lihat lah, dimana Suncer di bagian tengah, ada Psycho di brush atas jungle-nya juga, jadi cukup aman. Dan dari tadi juga dari Settled Ice-nya memang dimakanin sama si Psycho mulu ya. Dan Psycho kayaknya udah OTW bikin item yang sedikit tanky, bisa jadi ya, karena dari tadi kalau misalnya aku lihat di sini yang bikin arah Splendor atau mungkin dari arah Veromosnya ke arah Ladizen ya. Sedangkan dari arah si Psycho bikin item defense. Iya. Untuk laning management masih oke sih ya dari Bigetron sendiri ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin Sunja kan juga dia mobilitasnya cukup tinggi pakai set sail, kapal laut juga, dan Bigetron karena mereka dapetin Tyrant dan juga adanya Overlord, sekarang naga besarnya bakal bergerak ke area bawah kali ini. Dan masih ada high ground sih sebenarnya dari RWE. Menurut aku mereka masih bisa untuk nge-clear cepet juga sih. Yaunya bakal maju ke area depan kali ini ya, bakal ngelakuin clear cepet aja. Sementara di area bawah bakal dipegang sama Zaan. Untuk dari item sendiri, Zaan masih unggul jauh karena dia punya free charge juga. Terus dia bikin Doomsday juga di sana. Sementara dari Dani ini masih udah cukup oke sebenarnya dengan dua item juga menurut aku dari Dani. Cuma ya kalau misalnya bisa bermain cepat dari Bigetron ini bakal enak banget, apalagi kan Zankyo bawahnya Jing ya. Dan Arise bakal mundur ke area belakang kali ini di area bawah. Hal pecah. Jadi Super Minion akan bergerak di area bawah. Ini kok persis kayak game kedua tadi ya? Game ketiga ya? Tapi ini kayaknya lebih one sided deh, lebih kuat di arah BTR sekarang jauh gue. Karena menit 12 udah hampir semua high ground-nya hancur nih ya. Tadi udah hampir mau tempest tapi baru hancur. Dan BTR jangan sampai buat salah lagi. Dia udah butuh modal domain. Jangan ragu sih sebenarnya buat nge-push ke arah objektif tower ya. Bisa, tapi udah dimajuin lagi, masih ada Splendor bakal ditabrak kapal, dua orang hilang begitu saja. Fever Baris juga ada connect, 7G bakal ditumbangkan sebentar lagi, dia masih hidup. Masih ada Psycho yang datang dengan Peacebringer membawa kedamaian. Tinggal dua pemain, Dani dan juga Tansky. Kecerahan terlihat teman-teman, satu langkah lagi menuju ke arah knockout stage. Mulai cerah untuk BTR, ada minion wave. Dua orang bakal coba di stun kali ini. Taf gak punya flash, dia gak punya set sail. Harusnya BTR sabar buat ngambilin high ground terlebih dahulu. Iya sih, lumayan sabar kali ini sembari menunggunya minion juga yang masuk di area mid. Super minion bergerak di area bawah. Dan kali ini harusnya bakal ditabrak Setsa lagi-lagi menghilangkan Tansky. Dan harusnya fokus ke arah Crystal Bigetron. Melaju ke arah babak knockout stage kali ini. Dan bahkan memulangkan tim tuan rumah RWE dengan skor 3-1.
Jelas menyala Let's go! King BTR, let's go. Tidak ada satu perwakilan Indonesia teman-teman yang mewakilkan untuk knockout stage ya di Honor of Kings Invitational Season 3. Let's go, best of 7. Kesempatan semakin banyak untuk BTR